mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mudik itu bicara tradisi ya. Sebetulnya tidak ada ajaran dalam Islam mewajibkan untuk mudik ya. Tapi kalau nengok orang tua, nengok keluarga, wabil khusus orang tua, itu adalah birrul walidain. Itu berbakti pada orang tua, kewajiban untuk orang tua itu wajib hukumnya. Dan momen itu di Indonesia ditradisikan setiap tahun sekali minimal, yaitu ketika bulan Lebaran atau bulan Syawal. Nah, di saat Lebaran ini, karena situasinya memang menjadi tradisi, sehingga ada cuti bersama, kemudian ada pembagian THR, kemudian ada pembelian pernik-pernik dan sebagainya, sehingga mudik itu menjadi momen yang spesial untuk orang tua itu bertemu anaknya kemudian sowan ke orang tuanya, menumpahkan segala kangennya dan juga tentunya untuk saling silaturahmi. Nah, tapi aturan mudiknya nggak ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Tetapi aturan berbakti pada orang tua ada, aturan silaturahmi ada. Nah, sekarang manakala mudik itu bukan nggak boleh ya, tapi memang sangat dibatasi, sangat tidak dianjurkan karena apa ya? Jangan sampai yang namanya orang-orang yang nanti masuk ke ke daerah tertentu, misalnya dia mau mudik misalnya, itu jangan sampai menjadi dia susah hidupnya karena apa ya, karena penyakit masuk ya. Jadi jangan sampai kebagian nanti membawa keburukan, membawa wabah, itu malah membuat suasana mudiknya menjadi unhappy ya. Itu menjadi unhappy. Makanya situasi mudik yang model ala corona itu mudik yang tidak harus ketemu ya, tidak harus ketemu, tetapi yang dimudikkan adalah hati dan pikirannya. Ya, Anda bisa mudik dengan transfer uangnya pada orang tua, Anda bisa mudik dengan transfer parcelnya pada orang tua, Anda bisa dengan mudik transfer bajunya pada orang tua, Anda bisa dengan mudik salam sungkemnya, telepon dan video call sama orang tua. Itulah mudik ala corona. Jadi Anda mudiknya tidak perlu kemudian memaksakan untuk datang ke sebuah wilayah, karena juga nanti endingnya kita yang susah sendiri, malah bikin ribet sendiri. Jadi inilah hikmahnya puasa itu menahan diri. Nah, menahan diri itu termasuk menahan diri ketika kita ada wabah, menahan untuk tidak ketemu dulu. Tidak ketemu dulu, bukan nggak ketemu, tidak ketemu dulu. Nanti kalau istilahnya sudah wabahnya selesai, nanti insya Allah akan ketemu kembali. Jadi Islam itu indah, tidak ribet, termasuk dalam hal mudik. Kita jangan sampai mendewakan mudiknya, tapi kita justru esensinya adalah bagaimana kita tetap bisa connect sama orang tua, connect sama saudara, dan endingnya adalah kita tetap bersama-sama merayakan Idul Fitri, Lebaran, tanpa harus mudik fisik, tapi mudik hati, mudik pikiran, dan mudikkan yang lain ya. Jadi sementara nggak mudik secara fisik ya, nggak mudik secara fisik. Dan kata-kata mudik itu kan kembali back ya, artinya mengingat kenangan lalu ya, bisa dengan foto, dengan video, dan apapun itu. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meskipun mungkin sebagian besar nggak mudik, tapi hati kita tetap mudik, pikiran kita tetap mudik, dan jangan lupa kirim salam sungkem, telepon, dan jangan lupa transfer juga dong uangnya pada orang tua. Walaupun mereka mungkin punya, tapi bedalah kalau kita memberikan pada orang tua sebagai tanda kasih anak bagi orang tuanya, berikan barang atau apapun itu, sehingga orang tua tetap bisa merayakan kebahagiaan tanpa ketemu kita secara fisik langsung. Itu insya Allah mereka juga bisa menerima. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.